Kantor Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis pagi tampak sepi dari biasanya. Tak ada aktivitas berarti baik di luar maupun di dalam kantor. Bahkan gerbang kantor kelurahan pun ditutup rapat. Penutupan kantor pelayanan publik ini sengaja dilakukan menyusul ditemukannya seorang pegawai yang terkonfirmasi COVID-19 berdasarkan hasil uji swab. Kendati ditutup, pelayanan terhadap masyarakat tetap dilakukan melalui online dan sistem Dropbox. Untuk sementara waktu, Lurah Karanganyar beserta staf harus bekerja dari kantor RW 6. Dan yang bersangkutan sudah diisolasi di Wisma Atlet, makanya terhitung mulai hari ini seluruh pelayanan di Kelurahan Karanganyar itu ditutup, tetapi bisa melalui online. Selama ditutup sementara hingga 3 hari ke depan, kantor kelurahan akan disterilisasi dengan penyemprotan disinfektan guna mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Rencananya kantor kelurahan Karanganyar baru akan dibuka kembali pada hari Senin pekan depan. Kamis pagi, aktivitas Gedung G Balai Kota yang merupakan gedung utama staf pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih berlangsung secara normal. Kegiatan para staf tetap berjalan walaupun Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dinyatakan positif COVID-19. Meski gedung ini tetap dibuka seperti biasanya, namun telah dilakukan pengurangan karyawan yang bekerja secara langsung di setiap lantai Gedung G. Sementara untuk pendopo atau Gedung B yang menjadi gedung kerja Gubernur dan Wakil Gubernur ditutup sementara. Pengamanan juga diperketat di depan pintu masuk Gedung G. Halo, selamat malam semuanya dan salam sehat selalu. Jumpa lagi bersama saya Tommy Cokro dalam Prime Show. Nah, pemirsa, 9 bulan pandemi COVID-19 menyerang Indonesia. Beragam upaya telah dilakukan bahkan dengan mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Nah, hingga kini belum terlihat penularan COVID-19 dapat dikendalikan. Jumlah kasus harian yang terkonfirmasi positif masih tinggi. Meskipun jumlah kasus aktif COVID-19 di negeri ini masih berada di bawah rata-rata dunia. Minggu lalu pemirsa, Presiden Joko Widodo menyoroti tingginya penambahan kasus harian dan menurunnya tingkat kesembuhan di Indonesia, terutama pasien COVID-19, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Yuk kita lihat. Berdasarkan data yang saya terima 29 November, kasus aktif kita sekarang ini meningkat menjadi 13,41%. Meskipun ini lebih baik dari angka rata-rata dunia, tetapi hati-hati ini lebih tinggi dari rata-rata minggu yang lalu. Minggu yang lalu masih 12,78, sekarang 13,41. Tingkat kesembuhan juga sama. Minggu yang lalu 84,03, sekarang menjadi 83,44%. Ini semuanya memburuk semuanya. Alarm bahaya COVID-19 di Indonesia semakin nyaring menyala. Dalam siaran pers, Presiden Joko Widodo menyampaikan kemarahannya akibat kasus COVID-19 di DKI Jakarta dan Jawa Tengah melonjak tajam. Dalam beberapa hari terakhir, DKI Jakarta mencetak angka kasus COVID-19 tertinggi. Pekan lalu pada Jumat 27 November 2020, sebaran kasus COVID-19 di DKI Jakarta menunjukkan jumlah kumulatif kasus positif sebanyak 132.961 kasus. Juru bicara Satuan Tugas COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengungkapkan adanya tren jumlah pasien COVID-19 di rumah sakit terjadi setelah libur panjang akhir Oktober lalu. Khususnya DKI Jakarta sudah 3 minggu berturut-turut berada di 5 besar penambahan kasus positif mingguan tertinggi. Bahkan di pekan ini berada di peringkat pertama. Saya mohon kepada Gubernur DKI dengan aparat penegak hukum
untuk melakukan penindakan bagi pelanggar protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada banyak hal yang dapat diupayakan oleh pemerintah daerah setempat untuk menekan angka kasus. Adanya libur panjang pada pekan lalu dan yang akan datang dapat memicu terjadinya kenaikan kasus. Di tengah tingginya kasus COVID-19 di ibu kota, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria terpapar COVID-19. Senin tanggal 30 November, saya kembali menjalani swab PCR sebagai konfirmasi atas hasil antigen hari sebelumnya. Dan ternyata malamnya dini hari saya mendapatkan kabar kalau hasilnya positif. Saat ini baik Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria tengah menjalankan isolasi mandiri. Nah, tuh tadi kita dengarkan bersama bagaimana raut muka Presiden Joko Widodo terlihat marah karena alarm bahaya corona kali ini di ibu kota dan provinsi Jawa Tengah semakin nyaring menyala. Nah, kita lihat sekarang seperti apa kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di DKI Jakarta. Nah, selama sepekan terakhir jumlah kasus masih naik turun. Nah, kalau kita lihat pada tanggal 27 November, kasus positif mencapai 1.436 kasus, 816 sembuh, dan 15 orang meninggal dunia. Nah, kemudian kita lihat di berikutnya, yaitu tanggal 28 November, positif sebanyak 1.370 kasus, dan 1.245 sembuh, dan yang meninggal 15 orang. Nah, kemudian kita lihat pada tanggal 29 November, kasus positif kembali naik mencapai 1.431 dengan 814 sembuh dan 19 orang meninggal dunia. Dan tepat pada tanggal 30 November kemarin, kasus positif mencapai 1.099 kasus, 915 sembuh, dan 19 orang meninggal dunia. Nah, pemirsa, pada tanggal 1 Desember jumlah kasus positif harian sempat turun, yaitu 1.058 kasus, 1.024 sembuh, dan yang meninggal dunia 23 orang. Nah, pemirsa, kalau kita lihat dari angka ini, kemudian kita lihat pada tanggal 2 Desember jumlah kasus positif yang harian kembali naik, yaitu 1.166 kasus. Dan di sini yang sembuh sebanyak 1.061 dan 23 orang meninggal dunia. Dan kemudian 3 Desember jumlah kasus positif mencapai 1.153 dan 973 orang sembuh dan 26 orang meninggal dunia. Dan tidak hanya itu, yang mengejutkan juga terjadi di Jakarta, yaitu setelah menjalani tes swab atau usap, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan, seperti yang kita saksikan tadi, terpapar positif COVID-19. Dan kemudian sebelumnya, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria juga menyatakan dirinya positif COVID-19. Nah, kalau kita lihat sekarang dari rumah sakit, keterpakaian tempat tidur isolasi dan juga unit perawatan intensif di rumah sakit rujukan COVID-19 di DKI Jakarta juga tinggi. Kalau kita lihat tanggal 31 Oktober, keterpakaian tempat tidur ruang isolasi sebanyak 54% dan ruang ICU sebanyak 59%. Kemudian kalau kita lihat tanggal 7 November 2020, di sini berkurang, yaitu dengan keterpakaian ruang isolasi naik menjadi 56% dan ruang ICU 60%. Kemudian melanjutkan ke 14 November 2020, keterpakaian ruangan kembali meningkat menjadi 63% dan ruang ICU 68%. Keterpakaian ruang perawatan ini meningkat tajam, yaitu di tanggal 21 November 2020. Dengan keterpakaian ruang isolasi mencapai 73% dan ruang ICU 60%. Ini berarti data kami kumpulkan hingga tanggal 21 November. Kita juga lihat bagaimana update terkini atau kondisi saat ini di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Sudah ada rekan kami di sana, yaitu Bernadetta Ginting. Langsung saja Deta, silakan laporan Anda bagaimana update terkini dari Rumah Sakit Wisma Atlet.
Baik, terima kasih Tommy. Setiap harinya Rumah Sakit Wisma Atlet terus melakukan pencatatan terhadap jumlah pasien positif dan juga pasien yang keluar dari rumah sakit. Jika kita bandingkan dengan jumlah pasien pada pagi hari tadi, pada pukul 8 tercatat ada 2.392 pasien yang menjalani perawatan di tower 4, 6, dan 7. Jumlah ini berkurang pada hari ini dan pada malam hari ini pada pukul 8 malam pasien yang keluar dari Wisma Atlet sebanyak 27 orang sehingga saat ini total di tower 4, 6, dan 7 ini berjumlah 2.365. Sedangkan untuk tower 5 yang merupakan tower untuk pasien tanpa gejala atau mereka yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah pada pagi hari tadi berjumlah 891 dan sehari ini sudah pulang 54 orang. Sehingga total pasien yang dirawat di tower 5 berjumlah 837. Dan memang walaupun terjadi beberapa pasien yang pulang pada setiap harinya, namun ini juga dibarengi dengan bertambahnya pasien di Wisma Atlet Jakarta sebagai dampak libur panjang yang terjadi pada akhir Oktober dan juga awal November. Bahkan berdasarkan keterangan dari Wiku Adhisa Smito, jumlah kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan masker masih sangat rendah, yaitu di angka 59,32%. Sedangkan kepatuhan terhadap jaga jarak ini hanya di angka 43,46%. Sehingga jika kedua presentase kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini, Tommy dan juga pemirsa, masih di bawah 80% ataupun juga berdasarkan di bawah standar yang sudah ditetapkan WHO, maka sangat sulit untuk memperlambat laju penularan COVID-19. Sehingga dari pihak Wisma Atlet terus mengimbau masyarakat, walaupun memang kapasitas di Wisma Atlet ini masih mencukupi, baik itu di tower 4, 6, 7, dan juga 5, tapi masyarakat diimbau untuk patuh terhadap protokol kesehatan, terutama yang berada di tempat-tempat ramai. Karena jika pemerintah terus menambah jumlah kapasitas di Wisma Atlet ataupun juga kapasitas rawat inap di rumah sakit rujukan lainnya, namun jika tidak dibarengi dengan kepatuhan, maka ini akan sama saja memperlambat penularan COVID-19. Kembali ke Tommy. Ya baik Deta, Bernadetta Ginting langsung dari Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran dan sudah kita dengarkan bersama-sama tadi. Bagaimana ada beberapa poin penting yang disampaikan, yaitu ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol ternyata menjadi penyebab utama bertambahnya pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan. Tidak mematuhi jaga jarak, tidak mematuhi memakai masker, dan juga tidak rajin mencuci tangan. Dan satu lagi tadi, klaster liburan panjang ternyata mempengaruhi begitu signifikan bagi jumlah pasien COVID-19. Kita akan saksikan lagi bincang-bincang kami dan beberapa narasumber akan hadir meski DKI Jakarta masih memberlakukan PSBB dan juga menjalankan tracing, testing, dan juga treatment dengan ketat. Jumlah kasus positif masih tinggi. Ada apa dengan Jakarta? Sesaat lagi, saya akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Tetaplah di Prime Show.